Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa sama-sama bertemu dan kita akan sekali lagi membahas dalam budaya digital, bagaimana dunia digital berinteraksi dan bagaimana dunia digital saling mempertemukan antar satu dengan yang lain. Nah, hal inilah yang membentuk kultur-kultur baru di mana eh, orang-orang bisa bertemu eh, dengan dalam titik yang sama, gitu ya. Kemudian di dalam apa namanya, di dalam ruang yang sama. Nah, baik, langsung saja materi kita sekarang membahas tentang identitas dan representasi digital. Rekan-rekan semua. Kenapa kok ada muncul istilah identity ini? Terkadang di dalam ruang digital, identitas tidak sepenuhnya adalah sama dengan apa yang eh, semestinya, gitu ya. Dalam dunia real, kita bisa menampilkan identitas kita, walaupun terkadang kita masih menutup, bukan menutup ya, eh, ide- eh, bent- kalau kalau secara identitas itu adalah ciri-ciri fisik, itu mungkin bisa nampak. Tapi ciri-ciri sifat terkadang kita masih bisa tutup. Nah, di dunia digital artinya hal-hal yang itu baik fisik maupun apa namanya maupun sifat dan lainnya itu bisa ditutupi, bisa dibentuk dan bisa juga ditampilkan sesuai yang tidak semestinya, gitu, yang tidak realnya. Nah, jadi itulah kenapa kok bahasan terkait identitas dan representasi digital menjadi bahasan yang apa namanya, yang booming atau viral, eh, dan itu menjadi karakter dari budaya digital. Oke, oke kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Ya, identitas digital adalah representasi diri individu. Jadi sekali lagi identitas digital bukan merupakan identitas pribadinya, tetapi baru merepresentasikan diri, ya, atau perwujudan diri individu yang dibangun dan ditampilkan melalui media digital seperti media sosial, forum online, dan platform komunikasi digital. Jadi ada perbedaan istilah ketika kita menyebutkan ada representasi diri dengan diri pribadi, itu beda. Ya, representasi diri itu adalah perwujudan dari diri kita. Nah, itu different things. Berikutnya, elemen identitas dalam digital itu ada username, ada foto profil atau avatar, ada bio. Bio itu biodatanya kita yang dipasang, ada konten yang diposting, ada interaksi sosial, dan juga jejak digital. Nah, konsep representasi digital. Nah, apa sih representasi itu yang tadi saya sebutkan bahwa itu adalah perwujudan? Dia adalah proses produksi makna melalui bahasa, simbol, gambar, atau teks. Artinya kita mewujudkan diri kita melalui, bisa macam-macam di sini representasi muncul melalui foto kita, video kita, caption kita, meme kita, emoji kita, hashtag kita, gitu ya. Dan termasuk konten-konten yang kita tampilkan, gitu. Nah, itu adalah proses produksi kita untuk merepresentasikan diri kita, gitu ya. Nah, representasi tidak hanya mencerminkan realitas. Jadi dia baru bisa mengatakan mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk realitas sosial. Nah, proses-proses inilah artinya ternyata diri identitas dalam digital kita, identitas seseorang dalam digital itu bisa dibentuk, gitu ya. Jadi membentuk realitas sosial, sekali lagi gitu ya. Nah, representasi identitas dalam media sosial, sekarang dalam media sosial.
Nah, seperti kita tahu yang namanya media sosial menjadi ruang untuk representasi berbagai identitas sosial. Nah, diri kita merefleksikan atau juga merepresentasikan identitas sosial kita berdasarkan bisa dari gender, bisa dari budaya, bisa dari professionality, bisa juga community. Nah, identitas gender contohnya adalah representasi maskulinitas. Saya menampilkan diri di situ adalah seperti orang yang maskulin. Misalnya rajin olahraga gitu ya. Kemudian apa namanya? Sering makan makanan sehat. Kemudian kalau istilah maskulin itu sebagai laki-laki yang apa namanya? Yang perfect gitu. Saya selalu apa namanya? Baik kepada orang lain termasuk kepada wanita gitu ya. Kemudian apa namanya istilahnya love language gitu ya, istilahnya love language gitu ya. Jadi misalnya saya bisa menampilkan sebagai representasi maskulin gitu. Nah, kemudian juga identitas gender yang lain, feminitas. Misalnya seseorang supaya terlihat feminim gitu ya. Apakah itu asli artinya real secara realitasnya atau tidak? Nah, itu yang menjadi PR di dalam digital. Jadi feminitas gitu. Kemudian ada non-binary identity yang identitasnya nggak mengarah kemana-mana tuh, atau bahkan bisa dual binary gitu. Ya, nah, itu identitas berdasarkan gender. Berikutnya ada identitas berdasarkan budaya. Contohnya kita memuat konten-konten budaya lokal gitu. Seringnya kita pakai baju, ya kan? Kemudian misal baju 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 batik gitu ya. Kemudian juga seringnya kita kumpul dengan apa namanya seniman-seniman daerah gitu misal. Nah ini identitas budaya. Itu juga representasi etnis atau tradisi gitu. Nah, identitas budaya bisa kelihatan dari cara ngomongnya, dari apa namanya seni yang dia sukanya gitu ya, kemudian dari pakaiannya. Jadi itu ditampilkan identitas-identitas kultur atau budaya itu di situ gitu ya. Selanjutnya identitas profesional. Saya membangun personal branding nih di LinkedIn, membuat portofolio digital gitu ya. Jadi saya ingin menampilkan diri sebagai profesional gitu. Ada juga yang apa namanya menunjukkan identitas komunitasnya, misalnya fandom gitu ya. Eh, atau juga komunitas hobi, misalnya saya suka motoran gitu ya, jadi menampilkan konten-konten dengan anak-anak motor, kumpulan anak motor gitu ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas bersama teman-teman motor gitu misalnya. Nah, itu identitas komunitas. Oke. Nah, sekarang kita lihat karakteristik identitas di ruang digital. Karena ruang digital itu apa namanya ya hadir memberikan demokrasi yang luar biasa besar gitu ya, maka memiliki karakteristik yang spesifik berbeda dengan identitas dari dunia yang offline atau yang realnya gitu ya. Karena dia lebih fleksibel gitu ya. Jadi yang pertama cirinya itu ada fleksibilitas. Pengguna dapat mengubah identitas dengan mudah ya. Bisa gonta-ganti profil, bisa ubah biodata, bisa menggunakan avatar atau filter gitu ya. Jadi identitasnya bisa fleksibel gitu, tergantung apa usernya mau mau gimana. Berikutnya performatif. Identitas digital seringkali dipentaskan atau perform untuk audiens. Misalnya influencer membangun citra lifestyle tertentu gitu ya. Atau juga profesional menampilkan identitas karir ya. Nah, itu bentuknya bisa
tulisan, bisa foto-foto, bisa konten-konten gitu ya. Jadi perform seolah media sosial atau juga ruang digital itu adalah tempat pentasnya dia gitu. Jadi dia dia selalu melakukan perform. Kayak itu yang disebut performatif gitu ya. Ada teori performatif. Selanjutnya ada yang disebut dengan kurasi identity atau identitas. Pengguna memilih konten terbaik untuk membangun citra diri. Jadi dia kurasi, kurasi itu dia cari hal yang terbaik, kemudian dia tampilkan yang terbaik itu. Terutama juga misalnya pemilihan nama pemasangan ini, atau misalnya saya pakai nama-nama space khusus gitu ya. Misalnya saya pakai nama, kalau saya penulis ada nama penulis gitu yang khusus gitu. Ada juga konten-konten yang saya pilih dan segala macam. Contohnya ini seperti feed Instagram yang estetis kita tampilinnya. Story yang menunjukkan aktivitas tertentu gitu. Jadi dia kurasi gitu. Kita kurasi dulu, kita rapiin dulu sebelum masuk misalnya. Berikutnya multi identitas. Multi identitas itu seseorang bisa memiliki identitas berbeda di platform yang berbeda. Saya punya berapa platform, namanya beda-beda, bisa aja gitu. Atau namanya sama. Ah, itu namanya bukan multi identitas tapi multi platform aja. Tapi kalau multi identitas berarti di setiap platform beda-beda namanya. Nah, misal di platform LinkedIn saya menunjukkan profesionalitas saya. Di platform Instagram saya menjadi pribadi yang personal banget gitu ya, bisa apa namanya? Bisa menjadi orang yang bahagia gitu ya. Kemudian di TikTok saya menjadi orang yang kreatif, membuat hal-hal yang menghibur. Di Twitter saya membangun opini-opini yang positif misalnya. Jadi itu bisa membangun identitas-identitas tertentu. Nah, berikutnya jenis identitas setidaknya ada 4. Yang pertama real identity, pseudo identity, anonymous identity, dan unknown identity. Nah, kita bahas ini. Jadi identitas digital sudah terbagi pada 4 ini ya. Nah, yang real identity. Identitas sesuai dengan identitas nyata seseorang. Jadi yang dia tampilkan ya pada dasarnya sama dengan realnya gitu. Nah, biasanya ini menggunakan namanya asli, fotonya asli, informasi pribadinya valid. Contohnya biasanya kalau profil LinkedIn itu semuanya real gitu ya. Selanjutnya, pseudo identity. Identitas yang menggunakan nama samaran namun tetap konsisten. Nah, ini pseudo, ini banyak banget nih yang pseudo identity ini. Ya. Karakteristiknya menggunakan pseudonym, jadi namanya pseudo bukan nama asli. Persona yang dibangunnya tetap seperti itu. Persona itu apa yang ditampilkan ya. Jadi bukan persona, tapi persona. Persona itu dari kata persona, personifikasi. Jadi menampilkan sesuai yang diri dia gitu. Eh, eh sorry, menampilkan diri dia yang dia tawarkan ke publik gitu. Ya. Berikutnya memiliki reputasi komunitas. Biasanya memiliki reputasi ya. Nah, contohnya penulis blog dengan nama pena. Jadi ada nama penanya khusus. Oh, zaman dulu misalnya Husni Mubarok, nama penanya eh Muba misalnya. Nama penanya Muba gitu. Nah, kayak Joko Widodo kan Jokowi itu sebenarnya. Padahal namanya Joko Widodo gitu. Nah, kemudian gamer dengan username khusus. Nah, ini contohnya misalnya ada Bang Fior. Eh, namanya sebenarnya Vio Vio apa gitu ya. Aku lupa nama aslinya gitu ya. Mungkin Anda tahu Fior ya gitu. Nah, tapi di itunya Bang Fior dan dia terkenalnya Bang Fior gitu. Nah, oke. Bang Fior. Orang kira itu cowok yang main game itu ternyata cewek gitu. Jadi Bang Pior. Konten kreator dengan nama panggung. Nah, ini juga ada nama khusus dari itu. Kayak Anya Geraldine, setahu saya bukan nama aslinya bukan Anya Geraldine gitu ya. Aku lupa gitu. Nah, berikutnya anonymous identity. Identitas yang sepenuhnya anonim.
tanpa keterkaitan dengan identitas nyata. Cirinya tidak ada identitas personal, sulit dilacak. Dampaknya kebebasan ekspresi, resikonya trolling, hate speech, dan cyberbullying. Atau malah sebagai pelaku tersebut. Gitu. Jadi dia enggak, kan biasanya dia kena trolling, hate speech, dan macam-macam. Justru malah dia pelaku gitu. Nah itu terkadang terjadi kepada akun-akun yang anonim. Tuh. Ya, ya ini nih. Berikutnya ada unknown identity. Nah, ini mirip dengan anonim gitu ya. Nah, unknown identity kondisi ketika identitas seseorang tidak diketahui oleh pengguna lain. Ini mirip dengan anonymous gitu ya. Dia sulit dilacak, tidak ada identitas personal gitu ya. Tetapi orang tersebut sebenarnya memiliki identitas nyata dan dapat diketahui oleh sistem atau platform. Misal tidak ada nama asli, fotonya eh, nggak asli, informasi pribadinya nggak asli, platform tetap ada email, nomor telepon, alamat IP gitu ya. Resikonya sama gitu atau justru dia menjadi pelakunya. Jadi unknown identity, anonymous identity. Nah, bedanya anonymous identity dan unknown identity, anonymous cenderung dia bisa menggunakan nama yang itu aja, jadi bukan nama asli gitu ya. Profil yang nggak asli itu yang nggak ada, cuma biasanya di itu aja. Nah, unknown itu bisa dia berpindah-pindah tuh, berganti-ganti gitu ya, berganti-ganti. Jadi dia di platform ini dia pakai nama ini, di platform ini pakai nama ini, kayak gitu. Nah, itu unknown identity. Jadi sebenarnya agak-agak sulit juga dilacak sama gitu. Nah, berikutnya ada yang disebut jejak digital atau digital footprint. Jejak digital adalah rekaman aktivitas seseorang di internet. Jenisnya bisa aktif, bisa pasif. Nah, aktif itu biasanya sering posting, sering komentar, dan sering upload. Nah, kalau pasif, cuma browsing, cookies, kemudian juga location, ngecek-ngecek titik ya, misalnya gitu. Nah, jejak digital mempengaruhi reputasi online dan peluang profesional. Gitu, tergantung kebutuhan dan targetnya gitu. Nah, dalam media sosial juga makanya ada yang disebut self presentations. Apa itu self presentations? Bahwa kehidupan sosial seperti pertunjukan teater, jadi menampilkan diri. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya bukan diri pribadi dia, tapi penampilan diri dia, gitu ya. Karena tadi seperti tunjukkan teater, artinya orang menampilkan panggung depan, tapi panggung belakangnya nggak gitu. Jadi gini, profil media sosial yang kita lihat, kayak gitu ya, itu adalah merupakan panggung depan. Apa yang ditawarkan atau yang dipresentasikan. Sementara kehidupan pribadinya di panggung belakang, itu disebutnya panggung belakang. Itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di panggung depan yang yakni di profil media sosial gitu. Nah, pengguna melakukan apa? Impression management, manajemen kesan gitu ya. Kemudian juga pengguna menggunakan apa? Personal branding. Pengguna juga melakukan selective disclosure. Selective disclosure itu dia terbuka tetapi dia pilih-pilih keterbukaan. Jadi dia seleksi dulu gitu. Apa yang harus dia buka dan enggak. Jadi itu yang dipresentasikan gitu. Nah, terkadang kita itu terbius dengan apa presentasinya dan menganggap dia adalah diri dia gitu, padahal itu adalah presentasinya gitu. Jadi kita selalu berpikir, terkadang orang-orang yang literasinya kurang itu menganggap bahwa itu adalah real real identity-nya dia gitu, padahal nggak semuanya gitu. Bahkan banyaknya itu semuanya cuma self presentation tuh. Contohnya influencer menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, istrinya cantik, uangnya banyak, makan bisa makanan sehat-sehat, keluarga, anak-anaknya sekolah di sekolah yang bagus-bagus gitu ya. Nah, itu terkadang itu. Dan kita senang banget nontonin itu. Kemudian ada juga seorang profesional
membangun citra melalui postingan edukatif gitu. Misalnya saya sebagai dosen selalu melakukan itu gitu misalnya. Nah, itu adalah yang kita tampilin adalah panggung depannya gitu. Nah, personal branding dalam identitas digital sekarang. Ini adalah strategi membangun citra diri. Jadi, pencitraan. Kalau misal kata orang. Elemen pentingnya ada authenticity. Otentik sebenarnya. Jadi kalau personal branding yang diharapkan otentik. Tapi faktanya itu terkadang berbeda. Justru itu adalah self-presentation ya. Jadi kalau misal personal branding itu sebenarnya talking about your identity. Diri kalian yang ditampilkan adalah real identity. Itu cuma apa namanya diperbaiki identitinya. Bukan diperbaiki. Eh, diperhalus kemudian juga disampaikan supaya orang bisa mengerti gitu. Jadi diminimize apa namanya personal branding itu kita talking about karakter self kita yang asli sebenarnya, tetapi gimana bisa disampaikan dengan menarik dan dengan tepat sebenarnya itu kalau personal branding. Cuma terkadang sekarang banyak justru bukan personal branding malah self presentation jatuhnya. Nah, jadi kalau elemen personal branding itu otentik sebenarnya, gitu ya. Berikutnya konsistensi pesan, kejelasan nilai, dan niche, keahlian melihat ceruk. Kalian melihat gap apa nih yang perlu dia itu sebagai apa sehingga misalnya oh udah ada yang apa namanya brandnya educators baik educators yang pintar oh ada yang ahli historis nah belum ada nih ahli geografi nah saya pengen cari celah di situ ahli geografi misalnya gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut self disclosure dan self enclosure. Jadi self disclosure itu diri terbuka, self enclosure itu diri tertutup. Nah, penjelasannya di sini. Self disclosure, tindakan seorang membuka atau membagikan informasi baik itu perasaan, pengalaman, pikiran kepada orang lain dalam komunikasi langsung maupun melalui media sosial. Self disclosure dapat membangun kedekatan, kepercayaan dan hubungan interpersonal dengan dia dan juga audiens atau penontonnya itu, viewers. Bentuknya bisa membagikan pengalaman pribadi, mengungkapkan emosi dan atau perasaan, bisa menceritakan masalah pribadi, membagikan opini atau pandangan. Nah, ini banyak banget di media sosial, terutama untuk orang yang mencari engagement. Dan orang Indonesia senang banget dengan pengalaman-pengalaman orang lain, perasaan-perasaan orang lain, opini pandangan orang lain. Itu orang Indonesia tuh senang banget dengan hal itu, gitu ya. Berikutnya self enclosure. Kondisi ketika seorang menahan, menyembunyikan atau membatasi informasi ya untuk menjaga privasi, keamanan atau menghindari penilaian sosial. Ya, justru yang ini nggak mau dinilai ini dari orang. Sehingga bentuknya adalah menjaga privasi, tidak membagikan masalah, membatasi informasi tentang keluarga dan hubungan pribadi. Nah, ini contohnya adalah seorang aktif di media sosial tetapi hanya memposting aktivitas pekerjaan atau hobi tertentu dan kadang juga jarang melakukannya gitu ya. Karena dia adalah self yang enclosure, yang agak sedikit tertutup. Nah, tadi kita melihat ada istilah-istilah ya, ada troll, ada flaming, cyberbullying, hate speech, dan cancel culture. Nah, kita pahami istilah-istilah ini ya. Ya trolling itu bahasa-bahasa yang memprovokasi gitu ya. Flaming itu komentar kasar. Kemudian cyberbullying adalah perundungan online. Hate speech itu adalah ujaran kebencian. Cancel culture itu boykot sosial terhadap seseorang. Lebih jelasnya di sini. Trolling perilaku memancing emosi atau konflik dalam diskusi dengan komentar provokatif, sarkastik, atau menyesatkan. Nah, tujuannya mengganggu percakapan, memancing reaksi pengguna. Nah, bentuknya komentar provokatif, sarkasme. Nah, contohnya ini dia. Ah, teori.
gitu ya. Teori ini cuma dibuat orang yang tidak punya pengalaman di media sosial. Flaming, selanjutnya flaming. Ya komunikasi yang berisi kemarahan atau serangan verbal secara langsung kepada orang. Bentuknya bisa kata-kata kasar, makian, penghinaan langsung. Misalnya, komentar kamu bodoh sekali, jangan bicara kalau tidak paham gitu. Nah, itu flaming masuk. Selanjutnya hate speech, ujaran yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial seperti ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Nah, bentuknya adalah penghinaan identitas kelompok. Jadi ini sebenarnya yang disebut hate speech itu lebih kepada kelompok gitu ya. Kemudian stereotyping terhadap kelompok gitu ya. Jadi kalau misal kata-kata yang langsung kasar itu bukan hate speech tapi lebih ke flaming gitu. Nah, ini contohnya Jawa Hama. Nah, ini sering banget nih ditulis nih. Jawa Hama. Selanjutnya cyberbullying. Dia perilaku intimidasi, pelecehan atau perundungan di media sosial. Nah, bentuknya bisa penghinaan berulang, penyebaran rumor, body shaming, pelecehan di komentar atau pesan pribadi. Misalnya, sekelompok pengguna terus-menerus menghina seseorang di Instagram dengan komentar tentang fisik atau kehidupan pribadinya. Nah, yang terakhir adalah cancel culture, praktik sosial di internet di mana individu atau publik figur diboikot, dikritik massal, atau dibatalkan. Nah, bentuknya boikot massal, seruan unfollow, kampanye hashtag, dan tekanan publik. Contohnya, kampanye unfollow X gitu ya. Jadi mengkampanyekan kepada akun tertentu dan banyak orang menyerukan agar brand berhenti bekerja sama. Nah, ini adalah bagian dari cancel culture. Oke, sekiranya itu dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan di kolom YouTube atau juga di WhatsApp. eh Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu lagi after Lebaran dengan suasana yang fresh. Oh ya, dan saya sampaikan juga ada materi terkait juga apa namanya eh disorder information ya. Saya taruh di Drive gitu ya. Karena itu terkait dengan pertanyaan kemarin siapa Georgina atau siapa ya aku lupa. Nah itu terkait etika di apa namanya di digital gitu ya. Terkait hoax dan apa disinformasi. Nah, Anda boleh baca dulu nanti di Drive. Nah nanti kita diskusikan after Lebaran. Oke, jadi itu saja dari saya. Kita bertemu lagi after Lebaran dan nanti jangan lupa lebih fresh, lebih semangat, dan dibawa kue-kue lebarannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.